Soal P3K tahun 2024, khusus non-ASN Kementerian Sosial dengan formasi pengelola layanan operasional. Oke, kita langsung saja gas. Soal nomor 1. Dalam menjalankan tugasnya, pengelola layanan operasional Kementerian Sosial memiliki tanggung jawab untuk A. Menyusun kebijakan strategis Kementerian Sosial. B. Mengelola sumber daya manusia di Kementerian Sosial. C. Memastikan kelancaran operasional dan pengelolaan anggaran program sosial. D. Meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan sosial. Jawabannya C. Memastikan kelancaran operasional dan pengelolaan anggaran program sosial. Soal nomor 2. Dalam melakukan evaluasi program, apa yang sebaiknya menjadi fokus utama? A. Menilai berdasarkan anggaran yang digunakan. B. Menilai efektivitas dan dampak program terhadap penerima manfaat. C. Menilai hanya aspek administratif dari program. D. Menilai berdasarkan lamanya waktu pelaksanaan program. Jawabannya B. Menilai efektivitas dan dampak program terhadap penerima manfaat. Soal nomor 3. Siapa yang berhak mengubah kebijakan atau peraturan dalam pelaksanaan program layanan operasional? A. Pengelola program secara sepihak. B. Pemerintah pusat atau lembaga yang berwenang sesuai dengan kewenangannya. C. Masyarakat umum yang terlibat dalam program. D. Pihak eksternal yang tidak terkait dengan pemerintah. Jawabannya B. Pemerintah pusat atau lembaga yang berwenang sesuai dengan kewenangannya. Soal nomor 4. Mengapa penting bagi pengelola layanan operasional untuk selalu mengikuti perkembangan kebijakan atau regulasi terbaru? A. Agar dapat mengabaikan regulasi yang tidak relevan. B. Untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. C. Agar bisa menyusun program secara sepihak. D. Agar tidak perlu beradaptasi dengan perubahan. Jawabannya B. Untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Soal nomor 5. Dalam administrasi pemerintahan, prinsip yang harus dipatuhi oleh semua aparatur adalah A. Keamanan dan kerahasiaan data. B. Efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. C. Keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. D. Kecepatan proses dan pengurangan biaya. Jawabannya B. Efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Soal nomor 6. Apa isi pokok dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik? A. Pengaturan kewajiban masyarakat dalam menerima layanan sosial. B. Pengaturan mengenai kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan transparan. C. Penyusunan anggaran untuk program-program pelayanan publik. D. Penetapan mekanisme pemberian izin bagi lembaga sosial. Jawabannya B. Pengaturan mengenai kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan transparan. Soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan audit dalam konteks program layanan sosial? A. Proses penilaian untuk menentukan keberhasilan program. B. Pemeriksaan secara mendalam terhadap pelaksanaan dan pengurangan anggaran. C. Laporan kegiatan yang disusun setelah program selesai. D. Kegiatan untuk meningkatkan kualitas layanan. Jawabannya B. Pemeriksaan secara mendalam terhadap pelaksanaan dan penggunaan anggaran. Soal nomor 8. Dalam administrasi pemerintahan, dokumen resmi yang harus disusun oleh pengelola layanan operasional adalah A. Surat keputusan dan surat edaran. B. Laporan kegiatan dan laporan keuangan. C. Surat permohonan izin dan surat pengantar. D. Semua jawaban benar. Jawabannya D.
Semua jawaban benar. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan stakeholder dalam konteks pengelola layanan operasional? A. Hanya pegawai di internal organisasi. B. Pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. C. Siapa saja yang memberikan pendanaan untuk program. D. Masyarakat yang tidak terlibat dalam program. Jawabannya B. Pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Soal nomor 10. Tugas utama pengelola layanan operasional dalam konteks pelayanan sosial adalah A. Menyusun laporan tahunan mengenai kinerja pegawai. B. Menjaga hubungan baik dengan pihak swasta yang terlibat dalam program sosial. C. Mengelola operasional program sosial mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. D. Mengurus masalah kepegawaian dalam lembaga. Jawabannya C. Mengelola operasional program sosial mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Soal nomor 11. Apa yang dimaksud dengan accountability dalam pengelolaan program layanan operasional? A. Proses pengambilan keputusan tanpa melibatkan pemangku kepentingan. B. Kewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan kepada publik dan pemangku kepentingan. C. Proses alokasi dana yang tidak terkontrol. D. Pembagian tugas yang tidak jelas di antara tim. Jawabannya B. Kewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan kepada publik dan pemangku kepentingan. Soal nomor 12. Bagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS berperan dalam pengelolaan layanan sosial? A. Menyediakan fasilitas pendidikan gratis. B. Menyediakan layanan jaminan kesehatan dan jaminan sosial bagi masyarakat. C. Mengelola anggaran negara untuk sektor kesehatan. D. Menyusun program bantuan langsung tunai. Jawabannya B. Menyediakan layanan jaminan kesehatan dan jaminan sosial bagi masyarakat. Soal nomor 13. Apa yang menjadi fokus utama dalam administrasi pelayanan publik di Indonesia? A. Penyusunan kebijakan yang menguntungkan semua pihak. B. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan anggaran yang tersedia. C. Penyediaan layanan yang cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. D. Meningkatkan kualitas pendidikan pegawai pemerintahan. Jawabannya C. Penyediaan layanan cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Soal nomor 14. Dalam manajemen program, apa yang dimaksud dengan outcome? A. Proses pelaksanaan program. B. Hasil langsung dari kegiatan program. C. Dampak jangka panjang yang dihasilkan dari program. D. Biaya yang dikeluarkan untuk program. Jawabannya C. Dampak jangka panjang yang dihasilkan oleh program. Soal nomor 15. Apa yang dimaksud dengan manajemen arsip dalam administrasi pemerintahan? A. Pengelolaan data keuangan lembaga pemerintah. B. Pengelolaan dan penyimpanan dokumen resmi secara sistematis dan teratur. C. Pengelolaan proses pengadaan barang dan jasa. D. Pengelolaan data anggaran lembaga. Jawabannya B. Pengelolaan dan penyimpanan dokumen resmi secara sistematis dan teratur. Soal nomor 16. Pengelola layanan operasional bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan program sosial. Salah satu bentuk koordinasi yang baik perlu dilakukan adalah A. Mengadakan rapat rutin dengan semua pegawai kementerian. B. Berkomunikasi dengan pihak terkait untuk memastikan kelancaran distribusi bantuan sosial. C. Membuat laporan bulanan mengenai kondisi keuangan pemerintah kementerian.
D. Menetapkan jadwal pelatihan untuk seluruh pegawai kementerian. Jawabannya B. Berkomunikasi dengan pihak terkait untuk memastikan kelancaran distribusi bantuan sosial. Soal nomor 17. Pengelolaan administrasi dalam program bantuan sosial membutuhkan keahlian dalam hal berikut, kecuali A. Menyusun laporan keuangan, B. Mengelola arsip dokumen secara sistematis, C. Menyusun kebijakan internal lembaga, D. Menyusun proposal pengajuan bantuan. Jawabannya C. Menyusun kebijakan internal lembaga. Soal nomor 18. Siapa yang berhak menandatangani laporan keuangan dalam administrasi pemerintahan? A. Pejabat yang memiliki kewenangan dalam anggaran, B. Seluruh pegawai administrasi, C. Sekretaris Jenderal, D. Pejabat yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. Jawabannya D. Pejabat yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. Soal nomor 19. Dalam pelaksanaan program bantuan sosial, pengelola layanan operasional Kementerian Sosial harus mengutamakan prinsip A. Kecepatan dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, B. Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program, C. Kebijakan yang fleksibel tanpa aturan yang ketat, D. Kepuasan pribadi dalam pengelolaan anggaran. Jawabannya B. Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program. Soal nomor 20. Apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam konteks pengelolaan program layanan operasional? A. Kebijakan yang diterapkan hanya di tingkat internal organisasi, B. Aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku secara luas untuk mengatur pelaksanaan program, C. Pedoman yang hanya berlaku untuk beberapa daerah tertentu, D. Kewajiban yang ditetapkan oleh lembaga internasional. Jawabannya B. Aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku secara luas untuk mengatur pelaksanaan program.